أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين، إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. Faslun ay hadza faslun. Ini merupakan satu fasal. Idza syi'ta an ta'rifa nafsaka fa'lam annaka min syai'ain. Apabila kamu ingin mengetahui hakikat diri kamu, fa'lam annaka min syai'aini, maka ketahuilah olehmu bahwa diri kamu itu terdiri dengan dua hal. Al-awwali, yang pertama, hadzal qalibu, adalah jasad ini. Wasani, dan yang kedua, yusamman nafsa wa ruha, disebut dengan jiwa dan ruh. Kata pengarang Imam Ghazali, kalau kamu ingin mengetahui Allah, menjadi al-arifu billah, kamu harus tahu dulu diri kamu. Kamu harus mengerti hakikat diciptakannya kamu itu dari apa saja. Dikatakan kita ini manusia cuman ada dengan dua hal. Pertama adalah qalib. Salah tuh, bukan qalbun, tapi qalibun, ai jasadun. Sesuatu yang bisa kita lihat dengan mata zahir kita, itu disebut qalib. Muka, wajah, tangan, kaki, itu bisa kita lihat. Seluruh jasad dengan mata zahir, itu bagian dari diri kita yang pertama. Yang kedua, ada yang disebut dengan jiwa atau ruh, nantinya disebut dengan qalbun, yaitu hati. Tidak bisa dilihat dengan mata zahir kita. Jadi hanya dua unsur ini saja, qalibun wa qalbun, jasad dan hati. Wan nafsu, dan adapun yang dimaksud jiwa dengan di atas, huwal qalbul ladzi ta'rifuhu bi'ainil batini, adalah hati yang kamu dapat mengenalnya dengan mata batin. Dimaksud an-nafsu pada bagian kedua ialah hati. Ia tidak bisa dilihat dengan mata zahir kita, hanya bisa dilihat dengan mata hati, mata batin. Wa haqiqatukal batinu, sementara hakikat kamu adalah yang batin. Li annal jasada awwalun, karena jasad itu yang pertama. Jasad itu qalib tadi. Wahwa, sementara hati itu al-akhiru, yang terakhir. Wan nafsa akhirun, dan jiwa itu yang terakhir. Wahwa al-awwalu, dan jasad adalah yang pertama. Wa yusamma qalban, dan jiwa inilah yang nantinya disebut dengan hati. Hati itu yang menjadi hakikat kita, sementara jasad, raga yang terlihat dengan mata zahir bukanlah hakikat kita. Haqiqatun nasi fi qalbihi,
hakikat seseorang itu ya pada hatinya. Untuk itu kita harus tahu hati kita, karena yang disebut kita adalah yang batin tersebut. Walaisal qalbu hadhil qit'atal lahmiyata, dan bukanlah hati itu sepotong daging ini, allati fis sadri minal janibil aisari, yang adanya di dada bagian kiri. Li'annahu yakunu fid dawabi wal mauta, karena sesungguhnya itu dimiliki di setiap binatang dan juga orang mati. Kalau ditanya mana itu hati, ini bukan hati. Ya, ini jantung kita sebelah kiri. Memang namanya hati, bulu hati kan begitu. Kalau hati sih enggak, manusia yang punya, ayam juga punya. Oh kita makan hati ayam kan begitu. Ya, bukan manusia doang. Yang dimaksud qalbun bukan ini. Secara nama memang hati dia, jantung. Tapi dalam hakikat manusia, hati itu yang tidak terlihat dengan mata zahir, tidak bisa kelihatan. Dengan mata zahir tidak bisa terpandang dan terlihat. Adapun istilah hati dalam jantung itu termasuk dari jasad atau organ tubuh yang terlihat. Bukan itu kata pengarang. Wa kullu syai'in, dan segala sesuatu, tubsiruhu bi'aini zahiri, yang mata zahir dapat melihatnya. Fahuwa min hadzal alamil ladzi yusamma alam asyhadati, maka ia termasuk dari alam ini yang disebut dengan alam syahadah, bisa dilihat, bisa disaksikan. Itu namanya qalib atau jasad. Pokoknya yang kelihatan dengan mata zahir kita namanya alamus syahadah. Ya mata bisa kelihatan, ya wajah, ya telinga, ya jantung. Jantung bisa kelihatan. Kalau di black ada ke jantungnya? Ada. Kata dokter, nih hatinya nih. Maksudnya bukan hati yang dimaksud dalam ilmu ma'rifat, bukan. Tapi ya hati jantung, bukan hati yang tidak terlihat. Nah, hati yang tidak terlihat masuknya adalah pada alamul ghaib. Alam ghaib dan tidak kelihatan, hanya bisa dilihat dengan ainul basirah, dengan mata batin dan mata hati. Jadi yang terlihat itu bukanlah yang dimaksud hati pada hakikat manusia. Wa amma haqiqatul qalbi, dan adapun hakikat hati, falaisa min hadzal alami, maka bukanlah dari dimensi alam syahadah ini, bukan dari alam yang kelihatan. Lakinnahu min alamil ghaibi, akan tetapi ia masuknya pada alam ghaib. Di hati yang dimaksud pada hakikat kita adalah alam ghaib, dia bisa terlihat dengan mata zahir. Fahuwa, maka ia fi hadzal alami, pada alam nyata ini, gharibun, asing, artinya tidak dikenali dengan kasat mata. Kalau kita mengetahui hati yang dimaksud di sini, maka asing. Nah, sesuatu yang ghaib hanya bisa diketahui dengan mata batin yang Allah singkapkan kepada hamba-hamba yang Dia inginkan. Ya, orang bisa baca hati, itu bukannya sesuatu yang umum, yang ghaib, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh kebanyakan orang. Dia ada, namun ghaib. Ghaib itu Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang akan memberitahu dan menyingkap kebenaran dan hakikatnya. Wa tilkal qit'atul lahmiyatu, sementara potongan daging itu yang kita sebut jantung, markabatun, adalah kendaraannya. Yang dimaksud hati dalam kedokteran itu, ini hatinya begini, itu bukan hati secara hakikat. Itu jantung, kendaraan hati yang alam ghaib tadi. Wa kullu a'dha'il jasadi asakiruhu, dan semua anggota-anggota jasad adalah pasukannya. Wa huwal maliku, sementara hati itulah rajanya. Jadi rajanya nggak kelihatan,
Kalau perang tempur yang dikerahkan adalah pasukan perang, rajanya ngomong apa juga dilakuin. Ada yang merentahin, ada yang menginstruksikan, cuman gak terlihat. Ini bisa datang di sini nih sholat jamaah, ngaji, itu perintah hati. Ya, pantat kita, kepala kita, tangan kita nurut dia, disuruh jalan jalan. Tapi kalau hati bilang rumah aja udah bahan panas buat di luar, kagak jadi dia jalan, enggak jadi. Jadi semua anggota tubuh kita mulai ujung rambut sampai ujung jempol ini asakir. Kalau bahasa orang haji askarnya, pasukannya yang nurut perintah majikannya. Majikannya hati. Kalau hati bilang ini bulan Ramadan, hatamin Quran barang sekali, ngaji dia. Itu perintah hati. Nah, kita disuruh cari tahu tuh hati yang seperti itu yang ada pada diri kita yang modelnya bagaimana. Yang kemarin sudah ada yang syaitaniyah, ada yang bahaimiyah, ada yang kayak setan, ada yang kayak binatang, ada yang kayak binatang buas, ada yang kayak malaikat. Nah, itu sudah kita disuruh cari tahu modelnya bagaimana yang ada pada diri kita, karena dari dialah semua instruksi amalia kita. Hati ntar malam bangun udah secapek apa kerja hari ini, ibadah jalan aja. Hati ntar malam tidur aja, tidur dia, kagak ngapa-ngapain. Sehari kalau disuruh tidur dia. Nah, itu kita harus mengetahui bagaimana peranan hati di dalam amalia seharian kita. Wa ma'rifatullahi wa musyahadatu jamalil hadrati sifatuhu. Dan adapun mengenal Allah juga mempersaksikan keindahan kehadiran Allah. Sifatuhu merupakan karakternya hati. Di hati manusia sudah didesain dari awal, diprogram, dibentuk untuk mengenal Allah. Dia bisa sampai ke situ. Dia bisa. Cuman kitalah yang membuat rusak. Kitalah yang membuat dia gak bisa sampai ke situ. Ya, al-qalbu mahallu nazratillah. Hati itu tempat di mana pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sedikit kesalahan, yang senantiasa dekat dengan Allah, selalu mempersaksikan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang karakternya, sifat asalnya, settingan mulanya dia bisa sampai ke sana. Wa taklifu alaihi, dan pembebanan syariat diberikan kepada hati. Adil. Nah, hati ini sholat asar wajib, jalan kita. Jadi puasa Ramadan wajib, puasa kita. Wal khitabu ma'ahu, dan pengkhitaban ditujukan kepadanya. Setiap perintah, setiap larangan Allah itu ditujukan kepada hati kita. Walahu thawabu, dan bagi hati itulah adanya pahala. Wa alaihil iqabu, dan atasnya siksaan. Kalau dia mengikuti perintah Allah, dia jalani, dapat pahala. Namun kalau ia tidak mengikuti perintah Allah, dapatnya siksa. Wasa'adatu wasyaqa'u talhaqanihi, sementara kebahagiaan dan celaka itu bertempat pada hati tersebut. Keduanya ada pada hati. Orang kalau hatinya senang, enak, ya, biarpun keadaannya tidak menggembirakan dia, tetap senang. Hatinya enak, hatinya tenang. Jadi kalau hatinya gelisah, hatinya sempit, biar banyak apapun yang dia punya, sempit aja. Dari sini ya, kenapa itu orang masih korupsi, masih maling, ya hatinya merasa cukup. Adalah banyak dia punya. Coba lihat atau yang kerjanya di pinggir rel kereta api, tiap pagi ngopi ngerokok ketawa ya aja. Tenang banyak, hatinya tenang, hatinya senang. Ya, bagaimana itu kita bisa melakukan seperti itu? Awal mulanya adalah hati, bukan hati jantung, tapi pikiran yang benar-benar ridha dan pasrah dari segala macam takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa ruhul hayawani, dan ruh hayawani fi kulli syai'in, di segala sesuatu, tabi'ahu wa ma'ahu, mengikuti dan menyertainya, dapat dia ikuti. Ya, tergantung bagaimana keadaan hati. Kemarin kalau memang dia senangnya ibadah, diajak ibadah senang.
memang ini makanan saya, kata Haji. Mau diajak ngaji seneng dia. Kapan lagi yang ngaji, habis kita lebaran lagi, sebulan lagi libur perek, sedih dia. Kalau nggak gitu mau girang bener dia, perek dani enak dani. Nah itu mengikuti daripada bagaimana keadaan hati. Itu yang mesti kita tempa setiap hari, hati kita. Di sini semuanya dari sini. Ya, kalau maliknya, rajanya benar, semua anggota tubuhnya benar. Ya, palingnya kita pegangkan begitu, buntutnya ngikut. Kalau kita pegang, kita benerin organ-organ yang kelihatannya aja, palanya nggak bisa ngikutin. Justru dari situ. Kalau dia bisa menerima segalanya, yang lain juga ngikutin aja. Wa ma'rifatu haqiqatihi, dan mengenal hakikat hati. Wa ma'rifatu sifatihi, dan mengenal sifat-sifatnya, karakternya. Miftahu ma'rifatillahi subhanahu wa ta'ala, kunci mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Situ. Di para wali itu al-arifu billah, orang yang mengenal Allah, dia sudah mengenal hatinya terlebih dahulu. Dia sudah bisa mempelajarinya. Dengan apa? Fa'alaika bil mujahadati hatta ta'rifahu. Ini intinya. Maka lazimkan atasmu mujahadah sampai kamu mengenal hatimu. Jadi dari mujahadah, dari kita memerangi hawa nafsu, sebab hati kita yang fitrahnya dapat sampai kepada Allah dibelenggu oleh hawa nafsu, oleh keinginan-keinginan dunia, karena memang itu konsekuensi manusia. Dia nggak malaikat yang kagak ada nafsunya, dia ada nafsunya. Bagaimana kita mujahadah, kita perangi sehingga terbelenggunya itu dibebaskan dengan adanya mujahadah sampai bersih hatinya. Bagaimana cara membersihkan dari nafsu ammaratun bisu, nafsu yang paling tinggi godaannya, segala macam kemaksiatan yang dilakukan anak manusia asalnya dari situ. Al-ammarah yang senantiasa memerintahkan, amirun yang merintahin, ammarah siwatu balaghatu fa'ala bisu dengan keburukan. Ini cara bersihnya gimana ya? Tanya dulu. Bagaimana zikirnya, bagaimana mujahadahnya, bagaimana menghilangkannya. Masih ada, baca lagi. Itu bukannya dengan hitungan zikir atau wiridan. Ya, gurunya baca la ilaha illallah 100.000 untuk menghilangkan nafsu ammaratun bisu, baca. Dirasa masa ada, baca lagi. Jadi bukannya itu satu kali doang, bukan. Udah rapi udah. Habis itu ya masih aja dia terganggu dengan nafsu-nafsunya, belum hilang, berarti tebel banget itu. Baca lagi, lap yang kedua ada tuh, putaran kedua 100.000 lagi gitu. Ada orang yang gak sampai 100.000 hilang, ya udah rapi udah. Jadi bukan dari ukuran minimal bilangannya, bagaimana mujahadah ya Allah. Ada yang baru dengar aja gak jadi dikerjain, baru dengar doang. Begitu caranya ngilangin, iya dikerjain. Gua ada tebel banget. Udah takut duluan tuh belum perang, belum ke medan perang, udah takut duluan. Nah, nanti setelah maratun bisu, bagaimana caranya ngilangin nafsu lawamah? Baca Allah 70.000 kali. Nanti setiap itu baca lagi ada cara-caranya untuk kita menghilangkan satu persatu daripada hawa nafsu itu sehingga hilang. Itu namanya mujahadah. Susah jalannya. Tidak ada jalan yang mudah. Ya, kata Imam Sya'rani, at-tariqu ilallahi thaqil, berat. Ya, tidaklah dia bisa sampai kepada situ kecuali para kesatria. Maksudnya orang-orang yang benar-benar mujahid, orang-orang yang benar-benar kesungguhan berperang itu dengan ya, maksimal dan baik sebaik-baiknya. Li'annahu jauharun azizun, karena hati itu zat yang paling berharga. Min jinsi jauharil malaikah, diambilnya dari sejenis zatnya malaikat, diambilnya dari sana. Wa aslu ma'dinihi minal hadratil ilahiyah, dan sumber asal dari kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, langsung Allah yang berikan, karena fitrahnya suci dia. Min dzalikal makani ja'a, dari situlah hati datang, dari kehadiran Allah. Wa ila dzalikal makani yaud, dan ke situ tempat, artinya
artinya kehadirat Allah Subhanahu wa taala, ya'udu, hati akan kembali. Asalnya dari situ. Makanya ia bisa sampai kepada Allah karena memang kampungnya di situ. Dia bisa sampai ke sana, jalannya Allah kasih karena asalnya dari situ. Kembalinya ke situ lagi. Dalam Al-Qur'an itu dikatakan yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Biqalbin, emang tempatnya ke Allah. Biqalbin salim. Allah enggak bilang bi imanin salim. Allah enggak bilang bi islamin salim. Allah enggak bilang bi sholatin ya, salimah atau bi ibadatin kafirah, enggak. Illa man atallaha biqalbin salim. Karena qalbun salim itu tempatnya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak dilihat ibadah-ibadah yang lain. Ya, dilihatnya pada hati yang benar-benar selamat. Yang mana itu datang dan kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faslun ay hadza faslun, ini merupakan satu fasal. Amma su'aluka, adapun pertanyaanmu, ma haqiqatul qalbi, apa hakikat hati itu? Kalau tadi fasal menjelaskan kepada kita cara mengetahui sifat hati kita dengan mujahadah. Ya, mujahadah yang diberikan sehingga kita bisa mengetahui penyakit-penyakit hati kita. Sekarang kita ingin mengetahui hakikat hati. Bagaimana pengarang menjelaskan? Falam yaji fi syari'ati, tidak ada keterangan di dalam syariat. Aksaru min qaulillahi ta'ala, yang lebih banyak dari firman Allah ta'ala. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Sebatas ini aja. Jadi nggak ada tuh penjelasan yang lain. Dan mereka bertanya kepadamu, wahai Nabi Muhammad, tentang hakikat ruh. Ruh di sini maksudnya hati tadi. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan bahwa ruh itu dari perkara besar milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna ruha min jumlatil qudratil ilahiyah. Karena sesungguhnya ruh itu termasuk bagian kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa min alamil amri, dan ia termasuk dari alam hal yang sangat besar. Al-amru ay asy-syai'ul 'azim. Jadi kalau ada lafaz amrun dinisbatkan atau disandarkan kepada Allah, itu artinya perkara yang sangat agung. Ata amrullahi fala tasta'jilu. Dalam surat An-Nahl, telah datang amrullah, perkara yang besar milik Allah. Maksudnya apa itu? Hari kiamat. Itu sesuatu yang besar. Ya. Apalagi umpama Yas'aluka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi. Amri rabbi. Jadi memang hati atau ruh ini perkara yang sangat besar. Wa kana amrullahi maf'ula. Amrullah. Jadi kalau ada lafaz amrun disandarkan dengan lafzul jalalah pada Quran, itu mengindikasikan maknanya asy-syai'ul 'azim. Syai'un 'azimun makanuhu. Posisinya sangat agung. Nah, di sini ruh min amri rabbi. Jadi ada orang-orang Yahudi, orang-orang kafir saat itu ingin ngecek keaslian dari kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ini Muhammad benar jadi Nabi? Dia pengen cek. Nah, dalam kitab-kitab mereka, di antara ciri Nabi terakhir, di dalam kitab mereka, di antara ciri Nabi terakhir, kalau ditanya tentang ruh, dia nggak jawab. Bukan nggak bisa jawab, nggak mau jawab. Itu cirinya. Jadi sebelum Nabi Muhammad lahir udah ada itu ciri-ciri Nabi terakhir di kitab Taurat, di kitab mereka. Salah satunya adalah Nabi terakhir kalau ditanya tentang ruh dia nggak jawab. Nah, dia mau ngetes nih Muhammad, bener dia Nabi? Kalau dijawab berarti bohong dia, bukan Nabi, dia jawab. Tapi kalau dia nggak jawab, oh berarti benar di Muhammad Nabi. Maka dikatakan wa yas'alunaka 'anil ruh. Mereka nih bakal tanya kamu tentang ruh. Qul, katakan Muhammad, jawab tak. Ar-ruhu min amri rabbi. Berarti dijawab gitu Muhammad? Kagak dijawab. Oh berarti benar nih, Muhammad adalah nabi dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nabi aja itu tidak memberitahu hakikat ruh dan hati karena saking besarnya. Ya, maka
penutup ayat ini, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Nabi yang ilmunya sebegitu banyak, yang mendapatkan khazainus samawati wal ardh, semua ilmu langit dan bumi ada pada Rasulullah, masih dikatakan dikit ilmunya. Padahal Nabi ilmunya jangan yang di langit di bumi, di lauhul mahfuz Nabi tahu. Fa inna min judika dunya wa gharrataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalam, itu dalam Burdan. Di antara kedermawanan Allah Subhanahu wa taala adalah adanya langit, bumi dan semesta. Dan di antara ilmunya Nabi, wa min ulumika ilmal lawhi wal qalam. Nabi tahu yang ada di lauhul mahfuz dan di coretan takdir-takdir manusia, Nabi tahu. Ya, terus ada orang yang bilang kalau Nabi mengetahui semuanya, lauhul mahfuz Nabi tahu, takdir-takdir manusia Nabi tahu, berarti Nabi sama dengan Allah. Oh kafir nih, syirik nih Burdah, kata dia begitu. Kalau Nabi paham, dia ngomong begitu. Kita katakan Allah ilmunya lebih dari pengetahuan lauhul mahfuz. Wa ma wara'a dzalika, yang di belakang itu ilmu Allah lebih luas lagi. Jadi bukannya lantaran Nabi tahu yang ada di lauhul mahfuz dan di coretan takdir manusia terus ilmu Nabi sama ilmu Allah sama, enggak. Justru segitu tuh kata Allah, wa ma utitu minal ilmi illa qalila, baru sedikit. Padahal yang di bumi Nabi tahu, yang di langit Nabi tahu, yang di lauhul mahfuz Nabi tahu, yang di takdir manusia, coretan-coretan manusia semuanya mulai dari sebelum lahir sampai meninggal Nabi tahu semuanya. Tapi segitu masih dikit kata Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyaknya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus kita mau sombong gitu, yang kagak ada seujung kuku ilmunya, mau tantang tenteng. Nabi aja yang semuanya dia tahu. Ya, sampai yang di lauhul mahfuz bukan bagian langit. Kalau yang di bumi sama yang di langit recehannya tuh buat Nabi, semuanya dia tahu. Kalau yang di lauhul mahfuz sampai tahu, nggak ada satu makhluk pun yang mengetahui ilmu lauhul mahfuz kecuali Nabi Muhammad SAW. Tapi masih dibikin qalila, masih sedikit segitu. Jadi bayangin bagaimana ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka katakan qulir ruhu min amri rabbi, ini ruh perkara yang besar, ya, yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar kita untuk sampai pada hakikat roh, hakikat hati, ya, dengan mujahadah tadi. Kalaulah tidak sampai, kita bisa mengetahui sifat-sifatnya yang tadi disebutkan. Qala Allah azza wa jalla, berfirman Allah azza wa jalla, ala lahul khalqu wal amr, hanya milik Allah lah Subhanahu wa ta'ala segala penciptaan, wal amru, dan perkara yang besar itu, diantaranya roh. Fal insanu min alamil khalqi min janibin, maka kita ini manusia terdiri dari alam makhluk dari satu sisi, wa min alamil amri min janibin, dan dari alam yang sangat besar min janibin di sisi yang lainnya. Artinya satu sisi kita dari alam syahadah, alam yang kelihatan nih, semuanya nih kita bisa lihat. Di sisi yang lain kita dari alam ghaib juga, karena ada bagian ghaib dalam diri kita, yaitu hati. Kita nggak bisa mengetahui itu. Fa kullu syai'in yajuzu 'alaihi al-misahatu wal miqdar, maka segala sesuatu yang boleh atasnya terdapat misahah, ukuran, wal miqdaru, dan kadar, wal kaifiyatu, dan bentuk, fahuwa min alamil khalqi, maka ia termasuk dari alam makhluk. Pokoknya semua yang ada ukurannya, kecil, besar, panjang, pendek, putih, hitam, pokoknya bisa dilihat, itu alam makhluk. Berarti semuanya nih kita bisa lihat nih. Ya, ada orang tinggi, ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang gemuk, ada yang kurus, itu alam makhluk. Walaisa lil qalbi misahatun wala miqdarun, sedangkan tidak ada ukuran dan kadar bagi hati. Walihadza la yaqbalu qismata, dan untuk inilah hati tidak menerima pembagian. Enggak bisa dipotong-potong, dibikin kecil-kecil, enggak ada tuh. Walau qabilal qismata, dan jikalau ia menerima bagian, bisa dibagi-bagi, lakana min alamil khalqi, niscaya hati termasuk dari alam makhluk. Di hati kita itu bukan dari bagian alam makhluk, alam ghaib dia tadi disebutkan. Bisa nggak ke sono? Bisa, dengan mujahadah. Ya.
Allah akan menyingkapkan sesuatu yang tidak disingkapkan pada orang-orang lain dengan adanya mujahadah itu. Mujahadah shadiqah, benar-benar dia tulus, benar-benar ikhlas untuk membersihkan hati yang merupakan bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana min janibil jahli jahilan, dan bahwasanya dengan ketidaktahuan hati ia menjadi tidak tahu. Wa min janibil ilmi aliman, dan dari mengetahui hati ia menjadi tahu. Wa kullu syai'in yakunu fihi ilmun wa jahlun fahuwa muhal. Maka segala sesuatu yang terdapat di dalamnya ilmu dan tidak mengetahui, jahlun, maka itu adalah mustahil. Yang bergabung pada hati, tidak diketahui tapi dia bisa diketahui, nah itu mustahil. Wa fi ma'nan akhara, dan pada makna lainnya, huwa min alamil amri. Hati ini termasuk dari alam amr, perkara yang besar tadi. Lianna alamal amri, karena sesungguhnya alam amr, dimensi yang ghaib ini, ibaratun an syai'in minal asya, adalah satu ibarat dari segala sesuatu. La yakunu lil misahati wa taqdiri tariqun ilaih, yang tidaklah bagi ukuran dan kadar, tariqun ilaihi, jalan kepadanya. Gak bisa itu alam gaib diukur-ukur, gak bisa. Ada bentuknya, ada kadarnya, ada bagian-bagiannya, kecil besar. Nah itu tidak ada jalan menuju sana dengan bentuk-bentuk seperti itu. Wa qad zanna ba'dhum, dan sungguh telah menyangka sebagian orang, annar ruha qadimun, bahwa ruh kita ini atau ruh makhluk adalah qadim, terdahulu. Faghalatu, sehingga mereka salah. Karena yang qadim satu-satunya Allah Subhanahu wa taala, selebihnya hadis, selebihnya baru. Jadi mereka mencoba menafsirkan ruh. Benar gak tuh kalau ruh qadim? Karena gak bisa diketahui. Salah ruh qadim. Wa qala qaumun, dan berkata lagi sebagian ulama, innahu aradun, ruh ini merupakan sifat, jadi bukan inti. Faghalatu, mereka juga salah. Li'annal arada la yaqumu bi nafsihi, kalau sifat itu tidak bisa berdiri dengan sendirinya, namanya sifat. Nih biru nih, warna biru nggak bisa berdiri di tengah-tengah kita tanpa nempel di satu benda. Pernah kita lihat warna biru kagak nempel di satu benda? Nggak ada. Pasti yang namanya warna bertempat pada satu zat, di karpet. Jadi kita bisa ngelihat biru ya karena dia ada di karpet, di tembok, ya, di buku. Pokoknya yang namanya warna pasti memiliki tempat, karena warna itu arah, sifat. Nah, dikatakan hati atau ruh sifat, berarti ini butuh pada tempat. Sementara ruh inilah yang semuanya itu bertempat di dia. Ya, tadi salah juga nih. Jadi semuanya mencoba mentafsirkan hakikat roh, hakikat hati ini. Wa yakunu tabi'an li ghairihi, dan konsekuensi arad dia akan mengikuti selainnya, padahal terbalik. Farruhu huwa aslu Adam, huwa aslu bani Adam, katanya. Justru ruhlah inti anak manusia. Jadi kalau dikatakan arad atau sifat, salah juga. Wa qalibu bani Adam taba'un lahu, dan raga anak manusia mengikutinya. Fa kaifa yakunu aradan, maka bagaimana bisa ruh itu disebut sifat? Wa qala qaumun, dan berkata lagi sekelompok ulama, innahu jismun, oh kalau begitu ruh itu jisim. Fa qalatu, mereka salah juga. Kenapa? Di annal jisma yaqbalul qisman, jisim itu dapat menerima pembagian, bisa dibagi-bagi, nggak terlihat. Farruhul ladzi sammainahu qalban, maka ruh yang kita namai di sini sebagai hati, fahuwa wa huwa mahallu ma'rifatillahi ta'ala, dia adalah tempat ma'rifah Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa bijismin, bukanlah dia berbentuk jisim. Wala aradin, juga dia tidak berbentuk arad atau tidak juga dia sifat. Bal huwa min jinsil malaikah, akan tetapi ruh atau hati itu adalah bagian dari jenisnya malaikat. Jadi semua berlomba-lomba mentafsirkan hakikat ruh dan hati, salah semua. Ya, Imam Ibnul Jauzi punya kitab namanya Kitabur Ruh, isinya 350 halaman.
cuman bahas ruh doang, cuman bahas kata ar-ruh itu dibuat kitab sampai 350 halaman. Masya Allah, itu yang paling dekat dengan kita, ruh, sampai segitu dibahas. Yang paling dekat dengan kita kan ruh kita. Kalau dicabut habis sudah, nggak ada lagi nari lewatnya rojiun, nggak jadi lebaran. Yang paling dekat kita aja itu bisa kita tafsir pada salah semua. Ya. Lalu bagaimana kita ingin mengetahui hakikat Allah Subhanahu Wa Taala yang maha tinggi dan maha luhur. Nah, jadi perjalanannya sangat jauh. Lalu kita masih mengandalkan ya ibadah-ibadah yang fardu-fardu. Jadi ini belajar atau ngaji ini orang-orangnya udah pasti ngertiin sholat wajib, fardu, puasa wajib. Bagaimana caranya untuk menambah ibadah selain dari itu? Ya, kalau masih ninggalin yang wajib sih gak usah pakai ngaji begitu, udah jauh benar dah udah. Ini orang yang udah benar tapi tambahin lagi kebenarannya, sehingga dia benar-benar mengetahui dari itu ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Caranya dimulai dari hati, start itu dari situ. Kalau ini udah beres dengan mujahadah, maka at-tariqu ilallahi sahlun muyassar. Jalannya nanti menuju Allah, Allah bukain aja. Kita mulai. Kalau kita nggak mulain, nggak dibuka-bukain, jalan mulai. Ya, caranya bagaimana? Tanya dulu. Karena bagaimana? Karena setiap orang memiliki karakter masing-masing. Ada 3 orang nih minta amalan, nggak semuanya sampai itu dikasih. Jadi bisa ngeliat ini orang nih di Quran, ini orang di sholat malam, ini orang di sholat. Jadi gak bisa diseragamin, kecuali yang umum-umum, baca nih umum, wirid ini silakan. Tapi kalau untuk thariqah, dia memiliki karakternya masing-masing. Setiap orang memiliki jenis amalannya masing-masing. Ini gak dijual beliin orang amalan, bayar kagak. Karena ini semuanya memiliki dimensi yang berbeda-beda. Kecuali yang umum tadi untuk dibaca bareng-bareng, nyari keberkahan silakan. Kalau benar-benar khusus, ya, dia memiliki murabbi, memiliki orang yang dapat memberikan jalannya sendiri-sendiri. Wa ma'rifatur ruhi su'batun jiddan, dan mengenal ruh itu sangat sulit. Ini ngomong Bang Ghazali. Udah ma'rifah masih ngomong begini. Wa ma'rifatur ruhi su'batun jiddan, dan mengenal ruh itu sangat sulit. Li'annahu lam yarid, kurang lam tuh ya. Li'annahu lam yarid fid dini tariqun ila ma'rifati. Karena sesungguhnya tidak datang di agama ini satu jalan, satu cara untuk mengenal ruh. Tadi tuh orang nanya ke Rasulullah aja, Rasul bilang kulir ruh min amri rabbi, bukan urusan saya ini. Ya, Rasulullah jawab begitu. Li'annahu la hajata fid dini ila ma'rifatihi. Karena sesungguhnya agama ini tidak membutuhkan untuk mengenal hakikat ruh. Artinya tidak kita disuruh sibukin nih apa ya definisinya, enggak ke situ. Li'anna dinahu wal mujahadah, karena sesungguhnya agama itu adalah mujahadah. Wal ma'rifatu alamatul hidayah, dan ma'rifah tanda adanya hidayah. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bermujahadah di dalam mencari keridhaan kami, lanahdiyannahum subulana, sungguh benar-benar kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, jalan yang banyak dari kami. Jadi bukannya kita disuruh sibuk apa ini definisi ruh, enggak ke situ maksudnya. Kita disuruh sibuk mujahadahnya, kita disuruh sibuk ngebenerin ibadahnya. Nanti kalau benar, kalau mujahadahnya sungguh-sungguh, yang begini tahu sendiri. Diajarin nggak ada di kitab kita, kalau ada pengarang begitu. Ini Imam Ghazali menulis kitab-kitab tasawuf ini ya, setelah dia melalang buana dalam mempelajari ilmu syariat. Kalau kita lihat tuh biografi Imam Ghazali, wah mudanya siapa yang jadi debatin sama dia? Siapa aja? 35 tahun dia jadi profesor di Madrasah An-Nizamiyah di Baghdad dulu. Itu adalah jabatan prestisius yang nggak mungkin diduduki oleh seseorang selain Imam Ghazali. Kalau sekarang mungkin ya mercusuar keilmuan Islam ada di Mesir, ada di Yaman. Kalau dulu 500 Hijriah ke bawah, itu sumber keilmuan Islam adanya di Baghdad, di Irak, Baghdad. Sehingga dikatakan orang-orang yang nongkrong zaman dulu, orang-orang jalanan kalau bahasa kita sekarang, kalau dihadirkan di zaman ini jadi mufti itu orang. Saking alimnya, itu orang yang nongkrongnya.
Bagaimana kiainya? Bagaimana orang alimnya? Di sekelas Imam Ghazali 35 tahun udah jadi profesor di Madrasah An-Nizamiyah yang menjadi mercusuar keilmuan Islam saat itu. Wah, masa mudanya habis buat belajar syariat. Ya, kalau kita baca ilmu-ilmu logika, dia dari situ. Kita baca Mihaqqul Nazar, kita baca ilmu-ilmu mantiq, usul fikih, ada namanya Al-Mustasfa. Semua Imam Ghazali punya kitab fikih namanya Al-Wasit, Al-Basit, Al-Wajiz, tiga kitab fikih. Lalu disimpulkan menjadi Al-Khulas. Semuanya adalah rangkuman dari kitab gurunya. Imam Haramain punya kitab namanya Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab, 20 jilid dirangkum jadi satu kitab. Dan bagaimana cara merangkumnya itu? Saking telitinya. Tapi di hari-hari terakhir beliau, artinya di umur-umur terakhir 50 tahun ke atas, dia mikir, ilmu saya bermanfaat ya. Orang yang sudah melalang buana dalam keilmuan Islam masih bisa mikir begitu. Akhirnya beliau uzlah ke Damaskus, panjang nanti ceritanya, sampai beliau menemukan apakah ilmu-ilmu tersebut akan membawa saya ke dalam kebahagiaan yang hakiki ya, yang abadan, sarmadan, yang selama-lamanya di akhirat nanti. Sehingga beliau kitab tasawuf ditulis diantaranya Kimia Sa'adah, Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah. Itu semuanya dari ya, selesainya dia mencari ilmu-ilmu zahir yang luar biasa. Yang sebegitu alimnya aja mengatakan wa ma'rifatul ruhi sa'batun jiddan. Bagaimana kita yang jarang ngaji, ya orang yang udah kaliber luar biasa. Tapi yang dituntut sebenarnya bukan itu. Yang dituntut adalah mujahadah. Ya, kalau kita benar-benar bersungguh-sungguh ingin mujahadah, memperbaiki hati, janjinya lanah diyannahum zubulan. Ini pakai lam taukid, ada nun taukid, jadi benar-benar Allah kasih jalannya, subul bukan sabil. Banyak jalan. Kalau sabil satu, kalau subul kan jamak namanya. Kita mulain dulu, ntar Allah yang bukain. Gimana kita mau dibukain? Ngaji susah bener. Mulain dulu, dikasih baca. Nanti Allah pertemukan aja orang-orangnya. Allah kasih aja jalan-jalannya. Lah, ini janji Allah. Lanah diyannahum subulana. Untuk sampai ke situ jahadu dulu. Ya, mujahadah. Wah, sudah tuh enggak ada kata terlambat. Mata akhara man badat. Nggak ada kata telat bagi orang yang memulai. Oh, banyak para wali-wali dahulu yang mulainya itu di usia tua banyak ya, sehingga Allah kasih kemuliaan. Gimana kalau masih muda? Emang waktunya ya, kalau mau mujahadah dari muda, mau berdarah-berdarah ibadah, nuntut ilmu dari muda. Tua tinggal ngelanjutin ya, kalau dari mudanya ntar aja dah puasa sunahnya, ntar aja dah wiridinanya ya, nanti ya, makin susah kayak nyender aja lagi mau. Sekarang dikencang-kencang ibarat mobil mesin baru ya, tarik yang jauhan. Mobil mesin baru keliling kampung doang sayang tarik Bandung mana. Masih muda ngaji yang susah-susah ya, ngaji yang banyak, karena nanti itu akan menjadi modal kita ya, sehingga Allah bukakan tadi lanah diyannahum subulana, sungguh pakainya nun lagi ya, artinya banyak aspek yang nanti Allah kasih kepada orang yang mujahadah. Orang-orang itu turun ya, semua makhluk-makhluk Allah membantu dia selama dia mau mujahadah. Wa man lam yajtahid haqqa jihadihi, dan siapa saja yang tidak berijtihad dengan sebenar-benarnya, lam yajuz ayyatahaddatsa ma'ahu fi ma'rifati haqiqatir ruh. Tidak boleh dia berbincang-bincang, tidak boleh berbicara dengannya di dalam mengenal hakikat ruh. Jangan gitu ngomong sama orang yang lagi mujahadah, karena dia tidak merasakan hal-hal yang dirasakan orang yang mujahadah. Wa awwalu usul mujahadati, dan landasan pertama mujahadah itu anta'rifa askarul qalbi, engkau mengenal pasukan hati. Di annal insana idza lam ya'rifil askara, karena sesungguhnya orang yang tidak mengenal prajuritnya, lam yasihha lahul jihadu, tidak sah baginya untuk melakukan jihad. Kita tahu dulu nih semua penyakit-penyakit kita. Ada penyakit ya, tadi kemarin tuh bawaannya ya, pengen makan, minum, itu penyakit namanya. Apa obatnya? Puasa. Ada orang punya penyakit tidur mulu. Apa obatnya? Nggak ada ibadah. Itu penyakit. Ada orang penyakitnya bawaannya pengen marah, pengen nerkam orang, amarah yang luar biasa seperti binatang buas. Apa penyakitnya?
semua ada obat-obatnya. Kalau itu sudah kita benerin dan kita mau, lanahdiyannahum subulana, niscaya Allah akan tunjukkan kepada kita jalan-jalan menuju ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, gitu. Alhamdulillah pada sore hari ini kita telah menyelesaikan dari pengajian Ramadan kita sebagaimana yang kita niatkan di awal. Allah mempermudah ya, pengajian Ramadan kita berarti tanda ini merupakan ibadah yang diterima. Alhamdulillah Allah kasih mudah dari 1, 2, sampai 4 pertemuan, walaupun ada hujan, ada apa, Allah kasih mudah semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terima ini sebagai ibadah kita. Allah bukakan hati kita, Allah gerakin kita untuk bisa mujahadah sehingga lebih berkualitas lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tandai dah tuh, kita niatin dari sekarang melanjutin di Ramadan tahun depan, niatin aja dulu ya, insya Allah dengan niat ini Allah panjangin umur kita. Kalau udah diniatin, ntar tahun depan bakal dilanjutin lagi tuh. Faslun ya'lam anna nafsa markabu qalbin. Biar Allah kasih kita umur panjang, sehat walafiat, mau lebaran dikasih segala macam kemudahannya. Mohon maaf lahir batin. Kita ketemu lagi ba'da Syawal berarti itu ya, pengajian malam Sabtu, insyaallah dalam keadaan yang terbaik insyaallah.